Untuk merawat dan menjaga kebersihan akuarium, tak cukup hanya dari kondisi filter saja. Kita juga memperhatikan masalah alga, tanin, dan sisa makanan yang tidak dimakan oleh ikan. Alga atau ganggang adalah satu atau sekelompok organisme air yang bisa berfotosintesis, namun tidak memiliki organ dan fungsinya dengan jelas. Sedangkan tanin adalah zat dalam kayu yang mempengaruhi warna air dan terdapat sisa getah yang menempel dalam kayu. Alga bisa muncul karena beberapa faktor, diantaranya 1. Tanaman sakit. Tanaman yang sakit akan menurunkan zat gula dan karbohidrat yang digunakan oleh spora alga untuk makanannya. Lampu overlighting. Lampu yang terus menyala lebih dari 9 jam per hari dapat mempengaruhi banyaknya pertumbuhan alga. 3. Faktor CO2. CO2 yang tidak stabil akan membuat parameter air pH dan KH akan berubah. Parameter yang tidak stabil akan membuat tanaman sakit. 4. Ketidakseimbangan nutrisi. Ketidakseimbangan unsur mikro dan makro serta kekurangan nutrisi tersebut akan membuat tanaman tidak sehat, sehingga akan memicu tumbuhnya alga. Sebaliknya, jika kelebihan maka akan membuat alga semakin subur. 5. Jumlah tanaman. Jadi jika CO2 atau lampu dan nutrisinya banyak, maka jumlah tanaman juga harus banyak, sehingga perlu menyeimbangkan ekosistem di aquascape kalian. 6. Parameter air. Tanaman aquascape sangat sensitif terhadap perubahan parameter air, misalnya pH, KH, GH, dan lain-lain, sehingga dibutuhkan parameter air yang optimal agar tanaman tumbuh sehat. 7. Kadar amonia. Amonia adalah sampah organik yang dihasilkan dari pembusukan tanaman, kotoran ikan, sisa pakan ikan, pembusukan ikan yang mati, dan lain sebagainya. Amonia sendiri adalah makanan bagi spora alga untuk tumbuh dan berkembang di aquascape kalian. Sebenarnya amonia dalam kadar yang pas bisa untuk nutrisi bagi tanaman kalian. 8. Arus air. Arus yang tidak merata akan membuat dead spot atau ada bagian aquascape yang tidak terkena arus. Hal ini bisa menyebabkan munculnya berbagai jenis alga. Tadi adalah 8 faktor munculnya alga. Sekarang kita akan mengenali 11 jenis alga. Nah, apa itu? Yang pertama, blackbird alga atau BBA. Alga ini berwarna hitam dan bentuknya seperti jenggot, menyerang tumbuhan yang slow grow, terutama anubias. Bisa juga tumbuh di batu dan kayu yang ada di aquascape kalian. Penyebabnya sirkulasi air yang tidak merata, ketidakseimbangan nutrisi, CO2 yang rendah dan tidak stabil, pencahayaan yang tidak konsisten. 2. Clardopro alga. Alga ini memiliki warna hijau dan bentuknya seperti rambut panjang dan berserat. Penyebabnya antara lain bawaan saat membeli tanaman, CO2 dan cahaya lampu yang tinggi, dan tingginya nitrat. 3. Blue green alga atau BGA. Alga yang berwarna hijau, biru, dan ungu berbentuk seperti lendir berserat yang menempel di tanaman karpet. Penyebabnya kurangnya nitrat, arus air yang tidak merata, pemberian pakan dan cahaya berlebih, terlalu banyak kotoran organik. Brown alga. Alga berwarna coklat. Hampir semua aquascape yang baru di setup kadang terkena alga ini. Penyebabnya kandungan kimia dalam aquascape yang tidak stabil, bocornya pupuk dasar, rendahnya kadar oksigen. Nomor 5. Fuzzy alga. Alga ini bentuknya seperti rambut, berwarna hijau, kecil, dan halus, dan tumbuh berhelai yang masing-masing menempel pada tanaman atau benda lain. Penyebabnya kekurangan CO2, ketidakseimbangan nutrisi. 6. Grand water adalah suatu keadaan di mana air aquascape berwarna hijau dan berkabut. Penyebabnya ketidakseimbangan nutrisi, awal setup, dan kekurangan CO2. 7. Grand dust alga atau GDA. Alga yang menempel pada permukaan kaca yang berwarna hijau. Biasanya harus digosok dengan kuat agar hilang. Penyebabnya pencahayaan lampu atau sinar matahari yang terlalu lama, nutrisi tidak seimbang, kurangnya CO2, arus air tidak merata, belum adanya bakteri baik. Nomor 8. Grand spot alga atau GSA. Mirip dengan alga GDA, namun alga ini menempel dengan bentuk seperti titik-titik. Penyebabnya nutrisi tidak seimbang,
sirkulasi air yang tidak menyeluruh pada aquascape, kadar CO2 yang rendah, cahaya lampu yang terlalu lama, jarak melakukan water sink. Hair alga disebut hair alga karena jika alga ini diangkat keluar akan terlihat seperti rambut. Penyebabnya pemberian pupuk cair yang overdosis, durasi cahaya yang terlalu lama, kurangnya nitrat dan CO2, tingginya kadar amonia, dan kalian malas melakukan water change. 10. Rhizoclonium alga. Mirip dengan hair alga, namun alga ini memiliki tekstur yang lebih lembut dan slim berlendir. Penyebabnya kekurangan nutrisi, kurangnya kadar CO2, sirkulasi arus air yang tidak merata, dan malas water change. 11. Stinkhorn alga. Alga yang masih bersaudara dengan BPA, namun Stinkhorn ini lebih panjang. Stinkhorn yang berarti tanduk rusa. Bentuknya seperti panjang melengkung seperti tanduk rusa. Penyebabnya arus air tidak merata, kadar CO2 rendah, ketidakseimbangan nutrisi, terlalu banyak amonia di aquascape kalian. Oh iya, water change adalah mengganti air dan membersihkan akuarium ya. Jadi itulah 8 faktor munculnya alga dan 11 jenis alga di aquascape. Perlu kalian ingat kembali bahwa alga ini muncul karena ketidakseimbangan unsur dan kurangnya kebersihan di aquascape kalian. Tetapi semua scaper pernah mengalami punya alga. Mungkin di video selanjutnya akan saya bahas hewan apa saja yang pemakan alga. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, share, subscribe, hidupkan lonceng. Jika tidak suka silahkan klik dislike 2 kali agar saya tidak rugi. Terima kasih.